Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Di siang hari yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, yang Maha segalanya pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang bertakwa. Karena ini masih bulan Syawal, betul gak Bu? Bukankah pada saat kita beribadah Ramadan la'allakum tattaqun? Puasa Ramadan itu tujuannya membuat kita menjadi hamba yang bertakwa. Salawat teriring salam marilah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan tersampaikan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci, kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal mulka la syarika lak. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini saudari kita, keluarga kita menjadi tamu agung yang manggil Allah langsung, Bu. Artinya apa? Karena yang manggil Allah langsung ini adalah orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada hari ini kita berkumpul mendoakan, ya, Ibu Haja Siti Masyutoh, mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang dilakukan nanti dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ibadah haji ini memenuhi panggilan ilahi, maka ibadah haji ini adalah ibadah yang istimewa. Betul nggak, Bu? Ibadah yang spesial. Kenapa? Karena haji itu adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang punya duit, kalau belum niat walaupun duitnya banyak nggak bisa, Bu. Betul nggak, Bu? Ada yang kagak punya duit tapi kalau Allah udah manggil berangkat dia, betul nggak, Bu? Karena apa? Udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah bagaimanapun cara Allah memanggil dia, kalau kata Allah berangkat, ia berangkat. Walaupun caranya, ya Bu ya, nabung dulu, betul nggak? Walaupun caranya ada yang bayarin, betul nggak? Walaupun caranya itu adalah rahasia Allah. Seperti tadi yang baru disampaikan oleh Encik saya, itu rahasia Allah. Maka Ibu, karena ibadah haji ini panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nih kita semua kagak usah mikir, saya mah nggak punya apa-apaan, bagaimana saya mau bisa pergi umrah, bagaimana saya mau pergi haji. Jangan, Bu, tapi justru kita mantapkan niat di dalam hati kita. Ya Allah, panggillah saya ke rumahmu ya Allah untuk bisa pergi haji. Amin apa, Bu? Amin. Untuk bisa pergi umrah. Kan ini sering saya sampaikan, Allah itu ghaniyun, Allah maha kaya. Minta aja Allah, ya Allah saya pengen banget pergi umrah ya Allah. Ya Allah saya pengen banget pergi haji. Minta sama Allah, Allah
punya urusan. Kali aja ntar ada yang bayarin. Ketemu orang di jalan, ya Allah kasih petunjuk, wah ibu diberangkatin, amin, dan lain sebagainya. Maka ibu, karena ibadah haji ini punya keistimewaan, maka kalau kita lihat ibu, ada ibadah yang dia itu dititik beratkan pada kekuatan badan. Contohnya apa? Ibadah yang ngandelin badan kita. Contohnya puasa. Betul nggak bu? Harus sehat. Kalau kita nggak sehat nggak bisa puasa. Badan harus sehat. Terus apa lagi? Sholat. Itu ngandelin kekuatan badan kita. Betul nggak bu? Kalau sholatnya kuat seperti biasa diri. Kalau nggak kuat, duduk. Kalau nggak bisa duduk, tiduran. Kalau nggak bisa tiduran, apaan yang bisa gerak-gerak? Matanya, tangannya, begitu. Mengandalkan kekuatan badan. Nah, itu salah satu ibadah yang titik beratnya ngandelin badan. Yang kedua, ada ibadah yang titik beratnya itu ngandelin hati. Contohnya apa? Zikir. Ada yang namanya zikir khafi. Zikir khafi itu zikir tersembunyi. Nah, kalau tadi kita ada zikir, itu namanya zikir jahri. Kedengaran suaranya. Tapi kalau zikir khafi itu hati. Di dalam hati kita, Allah, 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 Allah. Dan zikir yang lainnya. Itu hati bu. Yang zikir. Jadi ngandelin hati. Dan yang ketiga, ada ibadah yang titik beratnya itu kepada harta. Contohnya apa? Kita zakat pakai harta nggak bu? Kita infak pakai harta nggak? Kita sodako pakai harta nggak? Apalagi misalnya kita bayar zakat, entah itu zakat mal, zakat perkebunan dan lain sebagainya. Kalau sudah datang masa haulnya, itu wajib zakat. Artinya apa? Ibadah titik beratnya kepada harta. Begitu ya bu? Tetapi ini luar biasa yang tadi saya sampaikan, ibadah haji. Ibadah haji itu gabungan dari tiga-tiganya. Badan, iya, betul nggak bu? Betul. Ibadah haji harus pakai badan, kekuatan badan. Apalagi di sana lama, ibu ya, kurang lebih 40 hari. Maka nih badan kita harus sehat. Ya, ada orang nggak bisa jalan seperti biasa pakai kursi roda. Nah itu dia badannya. Yang kedua apa? Hatinya. Bukan hanya badannya datang ke sana, tapi hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari berangkat sampai dengan nanti tiba di tanah haram, di Mekah, di Madinah, terus hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pergi haji juga pakai harta. Kagak mungkin pergi haji ke sono aja pakai harta. Betul nggak bu? Ada uang yang dikeluarkan, ya, ada harta yang dikeluarkan semata-mata itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah orang yang pergi umrah, orang yang pergi haji, manakala semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu akan menjadi apa bu? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah haji 3 tadi ya bu ya. Kalau salah satunya nggak ada, nggak bisa. Ya, tadi apa bu? Badan sehat, duit ada, hatinya. Sekarang gini, badan sehat, niat mau banget pergi ke sono, duitnya kagak ada, bisa kagak? Lah kagak bisa. Duitnya banyak, badannya sehat, kagak ada niat, bisa nggak? Lah kagak bisa. Ya, duitnya banyak, pengen banget ke sono, tapi sakit, bisa nggak? Kagak bisa. Nah maka ibadah haji, ya, badannya harus sehat, ya insya Allah ya bu ya, kita doain biar pada sehat yang mau berangkat haji. Hatinya senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa bu? Ada harta yang dikeluarkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Ibadah haji itu selain dia istimewa, lain dengan ibadah yang lainnya. Contoh, kalau sholat itu bisa di mana aja. Ibu lagi di Bandung, ya sholat lagi di Bandung. Ibu lagi ada di Pondok Terong, ya sholat di Pondok Terong. Ya di mana baik sholat. Terus kita puasa, lah puasa juga sama, di mana baik puasa. Ibu lagi di Perancis, perapatan Ciamis, datang bulan Ramadan, wajib puasa ibu.
Ibu lagi di USA, apaan tuh USA? Parung. Ada di Parung namanya Jalan Haji Musa. Itu Parung kalau ibu mau tahu, Amerika bukan. Lagi di sana, datang bulan Ramadan, lah puasa. Di mana aja kalau bulan Ramadan datang, kita wajib puasa. Tuh. Ibu punya duit mau zakat, mau infak, mau sedekah, ya di mana aja boleh. Di Gang Mandar boleh, di Jakarta boleh, ibu mau keluar negeri boleh. Tuh. Mau infak buat Palestina boleh banget dan lain sebagainya. Tetapi uniknya, istimewanya ibadah haji itu waktunya tertentu hanya ada di bulan Dzulhijjah. Saya belum nemuin ibadah haji di bulan-bulan yang lain. Terus ibadah haji tempatnya di Mekah Al-Mukarramah. Saya seumur-umur ini kalau saya salah maafin ya, belum ada saya lihat orang pergi haji di Cengkareng. Ada kagak? Nganterin doang kan ya, adanya manasik. Iya, jadi pergi haji itu tempatnya sama, waktunya sama, ibadahnya sama, yang dibaca sama, betul nggak betul? Pakaiannya juga sama tuh, pakaian ihram, laki-laki semuanya tuh sama pakaian ihram, semuanya. Nah itu istimewa ibadah haji. Lain sama umrah. Kalau umrah bisa kapan aja, tapi kalau pergi haji itu waktunya, ada waktunya, ya ada tempatnya, kagak sembarangan. Nasib pergi haji ke sono aja dah, ya ke tempat lain dah kagak bisa. Ya pergi haji itu di Mekah Al-Mukarramah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi karena istimewanya ibadah haji ini, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-hajju mabrurun laisa lahul jaza'u illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya illa jannah, kecuali akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang pergi haji niat semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka laisa lahul jaza illa jannah, balasannya surga. Subhanallah. Ya. Makanya kalau orang mau pergi umrah apalagi haji, kita sedih ya Bu ya, karena itu adalah tamu Allah, akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatin beda orang yang pergi umrah, segala macam makanan ada, apalagi orang pergi haji udah dijamu sama Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. Maka luar biasa balasannya adalah surga untuk haji yang mabrur. Nah, jadi apa yang sebenarnya harus kita persiapkan? Ini adalah pesan dan kesan untuk kita semuanya. Maka yang harus dipersiapkan, dan ini adalah yang paling penting, niat. Innamal a'malu binniyat, yang disabdakan Rasulullah, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Maka kalau kita niatkan semua ibadah kita untuk Allah, maka itu dinilai ibadah. Apalagi pergi haji, kalau kita niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinilai dengan ibadah. Ya Bu ya, hidup kita, mati kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa niat ini begitu penting, Ibu? Kita kan ninggalin tanah air kita yang tercinta Indonesia, ya Bu ya. Ninggalin tanah air jauh, melintasi berbagai macam negara, melintasi samudra, lautan yang begitu luas, ngelewatin padang pasir. Jauh apa jauh Bu? Lah jauh. Orang dulu kalau pergi haji berapa bulan? 6 bulan pulang balik. Tuh naik kapal laut. Sekarang udah naik pesawat, lah kan jauh. Sayang kalau seandainya ibadah bukan karena Allah, itu sayang. Nah maka karena kita sudah meninggalkan tanah air, harta sudah dikeluarkan, betul Bu? Badan kita sudah dipersiapkan, maka mantapkan hati, bismillah, semata-mata kita niat ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa? Nanti pada saat kita ibadah, kita bertemu dengan teman baru, bertemu dengan kawan baru, bertemu mendapatkan pengalaman baru dan lain sebagainya, ya, tetap kita kuatkan niat kita. Maka ini yang paling penting, ya Bu ya. Jadi jangan sampai
Misalnya baru sampai di Jeddah atau belum melaksanakan pergi haji, udah ribet, saya pengen beli ono, saya pengen beli itu, padahal hajinya belum, yang dipikirin udah oleh-olehnya. Jangan begitu. Tapi apa? Kita tetap niat, fokus kita ibadah ya untuk melaksanakan haji untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi niat ini yang paling penting. Terus perbaharui niat kita. Kenapa? Karena kita khawatir kadang-kadang setan itu selalu membisikkan kita, ya Bu ya, supaya kita belengkok-belengkok tuh niatnya. Nah, makanya kita minta terus kepada Allah agar niatnya dimantapkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau niat itu sudah kuat, Bu. Jadi kalau niat itu udah kuat, jangankan yang enak, yang kagak enak jadi enak, betul nggak? Karena niatnya udah kuat. Apapun nanti yang akan dihadapi, apapun nanti yang akan dijalani, karena niatnya udah kuat, udah nggak ada masalah, ya. Karena Ibu, kalau kita lihat kenikmatan dalam beribadah haji, ya, dari segi biologis coba ada Bu, ya, orang banyak, jutaan, desek-desekan, udah mau orang Asia imut-imut, saya bilang nggak pendek-pendek, imut-imut, belum nanti ketemu orang Afrika yang tinggi, ketemu orang apa lagi, wah macam-macam dah tuh ya, orang, ya, biayanya mahal, keluarga ditinggal, anak ditinggal, mantu ditinggal, kerjaan ditinggal, semuanya ditinggal tuh. Ada Bu, teman saya baru lahiran, udah lahirannya mah disesar. Dia itu berangkat haji beberapa tahun lagi. Nah ini yang saya bilang kalau Allah udah manggil, menurut kuota dia beberapa tahun lagi, ternyata qadarullah ada yang meninggal dunia, nama dia tuh masuk. Siti Mukhlisah dapat panggilan haji, baru lahir 1 bulan, itu jahitan juga masih basah. Bagaimana? Berangkat, padahal baru lahiran. Kata teman saya, asiknya lagi banyak Bu, di sono diperesin aja sambil nangis, diperesin abis itu dibuang. Lah bagaimana mau ditabung? Pulang aja udah jauh Ibu, keburu basi. Jadi di sono sambil pergi haji Bu, dia peresin asi aja sambil dia buang sambil nangis, ya Allah. Tapi apa? Udah Allah panggil untuk pergi haji. Maka apa tadi yang saya sampaikan? Kalau niatnya udah kuat, apapun yang apa tuh namanya ya, nggak ada yang dimelangin, ibaratnya gitu. Walaupun banyak yang dimelangin, tapi kalau niatnya udah kuat, mantap, udah Bismillah berangkat. Begitu. Makanya niatnya harus kuat. Karena kalau niatnya oleng, ya bagaimana ya keluarga gua? Ya bagaimana ya anak cucu gua? Bagaimana dimikirin yang ada di tanah air? Begitu. Makanya gunanya niat kuat itu seperti itu, ya Bu ya. Nah, terus apalagi ibadah haji atau umroh itu begitu indah. Walaupun perginya jauh, naik pesawatnya lama, udah mah AC-nya geber-geber, orang yang kurus itu mah bisa kedinginan, ya Bu ya. Udah mah Toyota kecil, biasanya mah kita WC-nya nongkrong, di pesawat kuman Toyota kecil banget dah, susah. Ya, sampai sono ngantri, sampai sini ngantri. Tapi apa? Ini yang luar biasa. Kalau ditanya orang pulang umroh pasti mau balik lagi, benar apa benar? Kalau ditanya orang yang pergi haji pasti mau balik lagi, betul nggak? Saya belum pernah dengar ada orang pergi umroh atau pulang haji dia bilang saya kapok pergi umroh, saya kapok pergi haji. Kagak ada, saya belum nemuin. Pasti bilangnya apa? Ya Allah Po, datang ke Solo enak banget Po. Padahal ujiannya banyak di sana. Pengen minta balik lagi. Dan ini yang luar biasanya lagi, pas udah mau pulang, ya, pas udah mau pulang tuh di depan Ka'bah, padahal kan dia belum pulang, belum aja naik pesawat, terakhir dia di depan Ka'bah, ya Allah panggillah saya kemari lagi, itu padahal dia belum pulang, udah mau perpisahan, tapi dia minta dipanggil lagi ke kota Mekah, minta dipanggil lagi untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Itu istimewanya ibadah umroh dan haji. Kagak ada yang kapok, pengen balik lagi. Betul apa betul? Ibu-ibu kalau pergi kemana-mana pernah nggak ada bahasa, aku kagak pengen ke Solo lagi, gua kapok, ada nggak? Ada. Itu siapa?
Iya, kalau ibadah haji mau umrah pasti pengen balik lagi. Kenapa? Ada kelezatan iman pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Ada kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati atau batin sudah bahagia, maka penderitaan tidak lagi dirasa. Betul nggak Bu? Apalagi nanti wukuf di padang Arafah, masya Allah ya Bu, kalau kita lihat itu orang berjuta-juta di situ desek-desekan, kepanasan, makan ya makan rame-rame segala macam ya Bu ya. Tapi kalau hatinya udah bahagia, itu nggak dirasa yang namanya kesulitan-kesulitan atau masalah yang dihadapi. Betul nggak Bu? Contoh, ibu hamil, berat nggak rasanya? Ngelahirin, itu taruhannya jiwa dan raga. Kalau nggak ibu yang mati, anak ibu yang selamat. Ya, kalau nggak anaknya mati, ibunya yang selamat. Tapi apa Bu, pada saat seorang ibu melahirkan anaknya kan sakit banget ya. Betul nggak? Sakit nggak? Betul. Masih ingat nggak sakit yang lahirin? Masih ingat tuh. Tapi pada saat anaknya lahir, rasa sakit ngelahirin itu sekejap hilang. Betul nggak? Walaupun habis itu sakit lagi sih ya. Ngelihat anaknya dilahirkan hilang itu rasa sakit, bilangnya apa? Alhamdulillah ya Allah, anakku telah lahir dengan selamat. Itu yang namanya udah diobras, dijahit udah lupa. Yang namanya disesar tuh dijahit, dioperasi udah lupa. Kenapa? Karena hatinya udah bahagia dengan kelahiran anaknya, begitu. Sampai udah lupa. Tuh. Terus apa lagi? Contoh, coba ibu ingat-ingat zaman dulu dah, waktu ibu diapelin. Pernah diapelin nggak? Wah, ada anak laki ngapelin pacarnya, ini orang dulu ceritanya. Ngapelinnya malam Jumat. Ya, ini zaman dulu. Lewat rumah ceweknya, banyak pohon bambu. Lewat kuburan lagi, mending kuburannya ini ya, kuburannya agak serem. Tapi karena dia ada yang pengen ditemu, itu pohon bambu serasa taman bunga. Betul nggak? Ini yang ketawa berarti pernah pengalaman. Itu orang laki ada yang pengen ditemuin di desa seberang sana, ya. Walaupun malam Jumat terasa malam itu begitu indah. Artinya apa? Walaupun jaraknya jauh, walaupun malam-malam dijabarin juga. Kenapa? Karena hatinya udah bahagia. Walaupun nginjak tai ayam juga yang disangka coklat yang diinjak. Begitu ya Bu. Yang artinya apa? Kalau kita beribadah sudah bahagia, maka semuanya akan terasa nikmat, akan terasa enak. Nah, makanya niat ini begitu penting ya dalam segala urusan kehidupan kita ya Bu ya. Gitu. Ibu mau masak, ibu mau nyuci, kalau hatinya bahagia ya. Lagi gosok hatinya bahagia, tumpah seember gitu sambil nyanyi. Coba kalau hatinya berundang, ya digosok. Gue sambil kerewas-kerewas. Salah satu ibu-ibu yang hatinya bahagia, kalau gosok apa dia bilang, lagi main mobil-mobilan. Nulis di status lagi main mobil-mobilan. Tau-taunya gosokan. Tandanya hatinya bahagia. Dia gosok, kata dia kayak main mobil-mobilan. Siapa yang begitu? Bu, itu yang pertama niat. Yang kedua, kalau sudah sampai di tanah haram nanti, baik di Mekah Al-Mukarramah ataupun di Masjid Nabawi, maka niatin, kuatin ibadah mumpung di sono. Pusing-pusing dikit, jalan ibadah. Ya, capek-capek dikit, lanjut ibadah. Kenapa? Mumpung di sono. Karena emang kita di sono kan buat ibadah. Udah kagak usah mikirin nyuci, kagak usah mikirin yang lain, niatnya ibadah. Kenapa? Mumpung di sono. Kenapa Bu? Karena kita nggak tahu. Bisa jadi tahun depan umur kita udah nggak ada lagi. Betul nggak Bu? Saya pengen tahun depan ntar berangkat lagi. Lah bisa jadi duitnya ada, umurnya kagak ada. Betul nggak Bu? Saya pengen tahun depan berangkat lagi. Bisa jadi umurnya ada, duitnya kagak ada. Makanya mumpung di sono saling menyemangati, kuatin ibadahnya, sholatnya, ibadahnya, zikirnya, dan lain sebagainya. Mumpung sedang melakukan ibadah haji atau umroh, ya. Maka
Kalau seandainya pergi haji ada niat, maka niatnya itu jangan putus terus niat kita, ya, ingin pergi haji untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sudah punya harta, yang punya duit, dia pergi haji, maka dia harus dan wajib berangkat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Pergi haji itu untuk orang yang mampu, ya, mampu hartanya, ya, mampu badannya dan lain sebagainya. Maka kalau orang yang udah punya duit, dia pergi haji, maka wajib berangkat. Khawatirnya apa? Dia nggak ada umur, langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah, niatin langsung daftar haji, berangkat, ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat kita pergi haji dan umroh, kapan lagi kita ambil keberkahan yang besar itu? Rasulullah SAW telah bersabda, "Salatu fi masjidi afdalu min alfi salati fi masiwahu." Salat di masjidku, ya Bu, kata Rasulullah itu, ya, lebih baik daripada salat 100.000 salat di masjid yang lain tuh. Masya Allah, ya Bu, ya. Kemudian wa sholati fi masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholati fi masiwahu. Dan sholat di masjid haram, ya, di masjidil haram itu lebih baik, ya, lebih baik, ya, mendapatkan keutamaan seperti kita sholat 100.000 rakaat daripada di masjid yang lain. Maka ini sangat besar, ya Bu, ya. Kalau sholat di Masjidil Haram, pahalanya seperti kita sholat di masjid 100.000. Tuh, 100.000. Tapi kalau di masjidku, kata Nabi, itu 1.000. Ya, di Masjid Nabawi pahalanya lebih utama 1.000 rakaat daripada di masjid yang lain. Masya Allah, makanya kita ambil keberkahan nih, ya, ibadah-ibadah pada saat seorang jamaah haji melakukan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah maupun di Masjid Nabawi. Maka itu tadi, ya, ada rasa malas sudah kita lawan. Bismillah, di sini saya mau ibadah, ya Bu, ya. Karena di sana kita bukan turis, bukan mau piknik, tapi kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perjalanan batin, perjalanan ruhiyah, perjalanan hati kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita sudah sampai di tanah haram, itu sebenarnya Mekah dan Madinah itu seperti taman mini akhirat, Bu. Nah, makanya pada saat di sana seseorang harus menyadari dirinya bahwa dirinya itu banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Makanya sebelum berangkat minta didoakan, meminta maaf kepada suami, kepada istri, keluarga, saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Kenapa, Bu? Karena pada saat seseorang pergi haji, maka di sana harus jujur kepada diri sendiri, ya. Jadi kalau seandainya menemukan kesulitan, jangan cari kambing hitam, jangan nyalain orang, gitu. Misalnya lagi pergi haji atau umroh, ada kesulitan, jangan nyalain orang, tapi justru kita evaluasi diri kita. Oh, mungkin saya begini, oh mungkin saya begitu. Jadi jangan nyalain orang, gara-gara lu kok begini, gitu, jangan, ya. Karena apa, Bu? Di sana itu kalau misalnya banyak yang bilang, ya, nanti langsung, misalnya langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak cerita juga. Ada kisah suatu hari dia lagi pergi haji, jalan-jalan mulu, dinasehatin sama temennya. Pak, jangan jalan-jalan mulu, nanti susah nyarinya kalau ada perlu. Dia bilang begini sambil nepuk dada. Anak Betawi mah kagak bakal keder. Sambil nepuk dada, anak Betawi mah kagak keder, tahu saya. Pas gitu 2 hari dia keder, nyari penginapannya, hotelnya di mana, keder dia 2 hari, kagak nemu-nemu. Akhirnya sampai dia ketemu dengan Syekh di sana, dia cerita, wahai Syekh, saya mau pulang ini 2 hari kagak nyampe-nyampe. Bagaimana ini saya, ya? Ditanya, oh iya, saya ada kesalahan, saya merasa sombong, saya kagak keder. Akhirnya kata Syekh tadi,
Kata saya tadi, coba kamu sholat sunnah di depan Ka'bah, kamu mengakui kesalahanmu, sholat taubat. Dia di situ sujud, bu, nangis, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesombongan yang merasa tahu. Akhirnya pada saat dia selesai sholat, dia nangis, dia taubat. Pas dia bangun, itu hotelnya kelihatan gede banget. Lah itu dia hotel saya. Mana bunda? Makanya pada saat pergi haji atau umroh nih, jaga lisan kita, jaga hati kita. Nah, walaupun hati kita udah ngomong nih, minimal lisan kita ini senantiasa bicara yang baik-baik, bicara yang apa bu? Yang baik-baik ya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kenapa? Karena kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita menyadari kesalahan kita terhadap apa yang kita rasakan, kesulitan atau musibah atau masalah, maka obat yang paling mujarab adalah kita mengevaluasi diri kita sendiri. Oh, mungkin saya salah. Oh, mungkin saya khilaf. Oh, mungkin saya lupa. Begitu, itu obat yang paling mujarab. Ya, makanya salat taubat bukan hanya untuk orang yang mau pergi haji atau umroh. Kita juga begitu, Bu. Kalau kita ada salah ngomong sama laki, buru salat taubat. Kalau kita ada kesalahan sama saudara tetangga, buru salat taubat. Begitu. Makanya kenapa ada salat taubat? Biar kita langsung menyadari kesalahan yang kita lakukan. Itu gunanya salat taubat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tingkah laku, perbuatan dan lisan ini harus dijaga. Yang pertama, kalau pergi haji atau umroh, jauhkan daripada kata-kata rofas. Rofas itu berkata yang kotor, berkata yang begitu dah, agak-agak porno, menjurus. Nah itu nggak boleh. Lagi pergi haji ngomongnya menjurus-jurus gitu, berkata kotor, apalagi sampai mohon maaf bersetubuh, nggak boleh. Itu rofas namanya. Yang kedua, jangan sampai kita berbuat fusuk. Fusuk itu apa? Ngatain orang. Nah, makanya hati-hati. Ya, di sana nanti orang sholatnya macam-macam ya Bu ya. Jangan komen, jangan usil sama orang. Itu dia kok sholatnya begitu ya? Kok dia begitu ya? Kok itu usil, ngatain orang. Jangan. Nah, makanya kalau orang pergi haji nggak boleh usil, nggak boleh ngatain orang, apalagi mencaci maki, apalagi berantem, itu kagak boleh. Kata siapa ya? Kata Allah, nggak boleh. Kemudian apalagi? Tidak boleh jidal. Apa Bu? Jidal itu berdebat. Nggak boleh berdebat. Walaupun perdebatannya itu dia memperjuangkan kebenaran. Berdebat, apalagi berdebatnya sampai bikin temennya marah, itu nggak boleh. Ada yang diperdebatin misalnya, saya kan udah nitip sama ibu sendal saya, tentunya sendal saya hilang. Iya Bu, saya nggak tahu, saya lupa. Ada berantem, itu jidal namanya, ya, berantem, berselisih, ya. Nah itu nggak boleh pada saat kita melakukan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Nah, Rasulullah SAW telah bersabda, man hajja falam yarfutu walam yafsuku wa jama'ah wa roja'a kama waladathu ummuhu. Barang siapa orang yang pergi haji, dia meninggalkan perbuatan rofas, dia meninggalkan perbuatan dari berkata kotor, dia meninggalkan daripada mencaci maki dan menzalimi orang, dia meninggalkan daripada berdebat sama orang, maka dia itu seperti bayi yang baru aja dilahirkan sama ibunya. Artinya apa? Kalau orang yang pergi haji, dia menjaga lisannya tadi, ya, berkata baik, berbuat baik, ya, tidak berbuat baik kepada orang dan pokoknya, maka insya Allah dosa-dosanya diampuni seperti bayi yang baru lahir. Subhanallah. Makanya kenapa haji mabrur itu ganjarannya surga? Karena perjuangannya juga luar biasa. Betul nggak Bu? Haji itu berat Bu, Masya Allah. Kalau kita jalankan, makanya ganjarannya tidak main-main, langsung diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena haji itu adalah ibadah yang berat. Makanya pada saat ibadah haji, kesabaran itu harus tiada batasnya. Harus banyak sabar-sabar orang yang pergi haji. Kenapa? Ada sebuah kisah. Bapak suami istri mau pergi haji, kata suaminya, Bu, bapak mau tawaf dulu, ibu nunggu di tiang sebelah kiri, nanti kalau bapak habis tawaf, ibu tungguin ya. Kata istrinya,
Iya Pak, Mama nunggu di tiang sebelah kiri. Akhirnya lakinya tawaf 7 kali. Nah kalau tuh tawaf 7 kali kan ujung-ujungnya ke tiang sebelah kanan. Maka lakinya ke tiang sebelah kanan. Lakinya nyari mana dia bini gua. Dicari sampai pejum-jum gua, sampai mukanya merah itu lakinya. Ini bini gua mana, emang kagak denger apa kata laki. Gua bilang nunggu di sini, mana orang dicari pejum-jum kagak ketemu. Pas ketemu, nah ini dia marah, tidak bisa menahan emosinya. Bininya dimarah-marahin. Mama kemana? Udah 2 jam dicari-cari kagak ada. Emang bapaknya di mana? Saya nungguin lama banget di sono. Saya di tiang sebelah kiri. Bapaknya di sebelah kanan. Nah, kalau udah begitu bagaimana? Yang keda lakinya. Tapi udah terlanjur marah. Maksudnya begitu. Ya kalau seandainya si bapaknya mau sabar, ibu ya, tidak ngomel-ngomel, nah insya Allah nanti ceritanya akan lain. Itu salah satu contoh. Nah makanya ibadah haji tadi sangat berat. Mudah-mudahan yang melakukan ibadah haji senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kadang-kadang nih Bu ya, itu segala sesuatu yang sepele jadi masalah Bu. Ya, makanya harus sabar. Gara-gara makanan bisa berantem, gara-gara minuman bisa berantem, gara-gara kamar mandi bisa berantem kalau enggak sabar gitu. Jadi harus saling legowo, harus saling berlapang dada. Udah tidur kagak enak, rame-rame ya Bu ya. Apalagi wukuf di padang Arafah, orang jutaan berdesek-desekan, udah kagak kelihatan itu emak saya yang mana, udah hitam semua palanya. Makanya kenapa? Apalagi pada saat wukuf di padang Arafah, maka itu adalah gambaran daripada akhirat. Di sana orang pada nangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita berpikir bagaimana di padang mahsyar, di padang Arafah yang cuman segini aja sudah luar biasa. Ya Bu, berdesek-desekan, panasnya luar biasa, bagaimana di padang mahsyar. Ya Bu ya. Nah makanya pergi haji itu nanti kita akan terbuka pikiran kita bagaimana Islam itu diperjuangkan di sana. Di sanalah Rasulullah dilahirkan. Di sanalah para sahabat berjuang memperjuangkan Islam. Nanti kita melihat ya di daerah Sumur Badar, di sana pernah terjadi perang Badar. Di Gunung Uhud pernah terjadi Gunung Uhud. Jadi Islam yang kita rasakan pada hari ini adalah atas perjuangan para Rasulullah dan para sahabat. Bu, ibarat kata nih sekarang kita aman beragama Islam, ibarat kata nasi tinggal nyuap, betul nggak? Rasanya sayang kalau tinggal nyuap nasinya jatuh, betul nggak? Kenapa? Karena Rasulullah ibarat kata memperjuangkan Islam, padinya ditanam dulu kan begitu. Padinya ditanam dulu sampai dengan panen. Nah, kalau kita udah jadi nasi tinggal nyuap. Artinya apa? Dengan pergi haji, dengan pergi umrah kita benar-benar ya meresapi bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Apalagi hijrah dari Mekah dan Madinah. Itu Bu, kalau naik bis 7 jam. Ya, kalau naik kereta cepat cuma 2 jam, kurang lebih. Dulu jalan kendaraan yang paling mewah onta. Berapa kilometer kurang lebih? 450 kilometer Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah naik onta. Lewat padang pasir, kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget tuh Rasulullah. Maka dari situ akan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, akan semakin bangga kita menjadi orang Islam, akan semakin bangga kita menjadi orang Muslim. Dan kembali lagi bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, entah kapan kita nggak tahu. Mungkin kita semuanya di sini calon almarhum dan almarhumah. Kita harus sadar bahwa dunia ini ibarat kata, kalau kata pemain film, panggung sandiwara. Sutradaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemainnya manusia di muka bumi ini semua. Penontonnya malaikat. Cerita skenario-nya apa Bu? Al-Quran dan hadis. Kata sutradara begini, wahai pemain film, kalau kamu sukses menghidupi, menjalani kehidupan di dunia ini, kamu akan mendapatkan piala citra, yaitu masuk surga. Kata sutradara Allah. Tapi kata sutradara, kalau kamu nggak bisa melaksanakan peran kamu, maka kamu nggak akan dapat apa-apa. Begitu, betul nggak Bu? Nah, maka pemain itu kadang-kadang ya, pemain di dunia itu kadang-kadang selesai perannya, diberhenti nama apa? Sama ajalnya, mati.
Atau bisa juga panggung sandiwaranya dihancurin lewat kiamat. Artinya apa? Selama kita hidup, mari bersama-sama kita bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada sesama manusia. Karena kalau kita meninggal, ya, nanti yang nganterin kita siapa? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kalau kita meninggal, nanti yang nganterin ahluhu, keluarga kita semua nganterin. Secinta-cinta suami sama bini, ya, salah satunya meninggal dunia nggak akan mau ikut. Secinta-cinta anak sama orang tua meninggal nggak mau ikut. Ya, pada saat kita dikubur, keluarga kita meninggalkan kita. Betul nggak, Bu? Kemudian apa lagi? Wa maluhu. Walaupun dia seorang jenderal, apalagi pemakamannya pakai senapan segala macam, ya kalau misalnya udah selesai dikubur mah, hartanya pulang, mobilnya, motornya dan lain sebagainya akan pulang. Tetapi satu yang akan tinggal bersama kita, amaluhu, amalnya. Selama kamu hidup, apa amal yang telah kamu lakukan? Apakah amal yang penuh dengan kebaikan ataukah amal yang penuh dengan keburukan yang akan menjadi teman di alam barzah nanti? Mudah-mudahan di dalam kehidupan ini kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang senantiasa memperbaiki diri, yang senantiasa bertaubat, yang senantiasa beristighfar, yang senantiasa merasa banyak salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa besar itu justru dosa kecil yang dilakukan terus-menerus jadi dosa besar. Seperti gunung, kalau kita datang ternyata tumpukan pasir. Tapi kalau dosa besar diiringi terus dengan taubat, dan taubat, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita doakan mudah-mudahan untuk Ibu Hajah Siti Masyidah yang akan pergi haji dan juga umi saya, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam amalnya, dalam usianya, dalam ilmunya. Allah berikan kemudahan dalam setiap melakukan tahapan-tahapan ibadah, mendapatkan ridho dan berkah daripada suami, mendapatkan ridho daripada keluarga, sanak saudara dan lain sebagainya. Sehingga mudah-mudahan kita doakan untuk para tamu Allah ini dijadikan haji yang mabrur, dan kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pergi umrah, amin, pergi haji, amin, berangkat bareng-bareng atas keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yakin, oh udah pergi haji, insya Allah saya pergi haji. Oh mau pergi umrah, insya Allah saya berangkat umrah. Yakinnya dari mana? Allah yang berangkatin saya. Urusan lihat belakangan, yakin dulu. Ya, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya mohon maaf ya Bu kalau ada kata-kata yang salah ya Bu, itu datang dari saya, dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita minta, yang kita harapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.